RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa baru kemarin ya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali menjadi perhatian setelah PVMBG resmi menaikkan statusnya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Nah, kenaikan ini didasarkan pada peningkatan aktivitas kegempaan dan dinamika magma di dalam gunung api. Lalu seperti apa kondisi terkini? Seberapa besar potensi bahayanya dan apa yang perlu dilakukan masyarakat agar tetap aman namun tidak panik? Pagi ini sudah bersama kami di ujung telepon ada Kepala Balai PVMBG wilayah NTT sampai NTB, ada Bapak Arios Gelraja. Selamat pagi Abang Arios. Selamat pagi adik Rian. Baik Abang, dari jam 1 kemarin siang ya, kemarin status Lewotobi ini resmi naik ke siaga nih. Mungkin bisa diceritakan ke pendengar perubahan apa yang diamati oleh teman-teman di lapangan sehingga statusnya harus dinaikkan. Oke, selamat pagi para pendengar RRIND. Kita bertemu lagi untuk memberikan informasi terkait perkembangan kondisi geologi di wilayah kita. Untuk khususnya Gunung Lewotobi laki-laki. Benar sekali kemarin Badan Geologi baru saja menaikkan status Gunung Api Lewotobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Jadi kita tidak bukan hal baru buat Lewotobi. Sejak naik level 4 di 1 Januari itu sering fluktuatif perkembangan aktivitas. Bahkan di akhir 2025 kemarin hampir sebulan sekali naik turun status itu ya adik Rian. Itu karena apa? Karena aktivitas vulkaniknya cukup fluktuatif. Terakhir di 9 Januari 2026 turun level 3 dan 20 Februari dalam sebulan turun ke level 2 itu karena apa? Karena erupsi terakhir di 18 Oktober 2025. Kemudian selama 5 bulan sampai dengan hampir 4 bulan lebih sampai dengan Maret itu tidak ada erupsi. Kita pikir sudah aman karena tidak ada erupsi kan hampir 4 bulan. Ternyata tekanan akibat magma yang akumulasi itu belum dilepaskan. Karena sejak November sampai Januari itu kita naik turun status karena memang ada peningkatan kegempaan yang menunjukkan adanya supply. Tapi ternyata di bulan Maret kemarin baru ada erupsi lagi setelah 4 bulan ya beristirahat. Itu 3 Maret erupsinya. Tapi saat awal Maret itu kan memang skalanya masih kecil. Itu di awal April mulai erupsi lagi. Sampai pertengahan itu hampir 14 kali malah erupsi. Dan di akhir April itu mulai kolong sudah lebih tinggi sampai dengan yang tertinggi itu 1800. Untuk di Mei, awal Mei ini Halo? Halo? Halo Bang, ya bisa dilanjutkan? Ya, saya lanjutkan. Kita lanjut ke awal Mei. Ya. Itu kembali ada supply magma yang cukup kuat. Memang terakhir beberapa hari ini kita lihat contohnya gempa vulkanik dalam atau pengamat itu kita menginterpretasi itu ada supply itu agak turun, tapi kegempaan permukaan masih tinggi. Artinya apa? Aktivitas di zona dangkal itu masih aktif. Artinya tekanan dari dalam sudah merubah respon untuk aktivitas di permukaan. Kegempaan tektonik mungkin kita dengar kemarin ada gempa tektonik di Lembata, kemudian di Sumba. Untuk periode ini dia tidak terlalu mempengaruhi. Hanya untuk kenaikan status yang kali ini itu kita ke data kembang kempis gunung deformasi. Saya pernah sampaikan dulu. Selain kegempaan ada indikator lain yaitu kembang kempis. Itu yang menunjukkan adanya kenaikan di awal Mei. Mungkin karena peningkatan tekanan dalam gunung. Dari 2 data ini kita menyimpulkan ada aktivitas itu mulai meningkat karena mungkin sekarang ada pengisian ulang dari magma sehingga adanya gempa-gempa vulkanik dalam itu. Sehingga pada 12 Mei kemarin Badan Geologi kembali menaikkan menjadi level 3. Jangan sampai ada yang bertanya, vulkanik dalam menurun, kenapa ditingkatkan?
Karena indikator kita bukan hanya kegempaan saja, ada deformasi juga. Oke. Abang, ini mungkin agak teknis sebenarnya penyampaian tadi proses pengisian magma ya, seperti yang dikatakan di laporan. Nah, kalau kita pakai Ya, bahasa sehari-hari sendiri, apakah ini artinya gunung bersiap meletus dalam waktu dekat atau seperti apa, Bang? kalau pengisian magma itu namanya vulkanik dalam. Itu kalau di data dari pengamat yang kita biasa baca di laporan itu vulkanik dalam. Itu artinya magma dari mantel itu bergerak naik ke sistem gunung api. Jadi ketika dia bergerak naik ke sistem gunung api itu dia akan menembus batuan sehingga ada retakan batuan karena ditembus sehingga menimbulkan getaran. Jadi vulkanik dalam ini itu di kedalaman 2 sampai 30 km. Hmm. Kalau yang di atas itu namanya vulkanik dangkal. Oh. Untuk saat ini kita belum lihat, belum terekam vulkanik dangkal, masih vulkanik dalam. Sehingga kalau kita menyampaikan bahwa supply, bukan berarti dia langsung efektif, tidak. Tapi ada gempa-gempa lain Oke. yang menunjukkan bahwa ini dia sudah bergerak. Hmm. Sehingga data yang kami terima awal Mei bahwa ada kembang kempis gunung, artinya dia mulai bergerak nih. Supply terus berjalan, bergerak naik. Seperti itu. Oke. Nah, Abang, data cuaca beberapa hari terakhir ini seperti di wilayah Bulangitang sendiri ini masih sering terjadi hujan turun dengan intensitas sedang nih. Nah, di laporan sendiri ada peringatan soal banjir lahar. Warga di pinggir sungai harus waspada dengan tanda-tanda seperti apa, Bang? Kira-kira supaya tidak terjebak. Ya, kalau untuk informasi tentang banjir lahar, itu kami dari pos PGA Lewotobi laki-laki itu sering menginformasikan. Karena kadang-kadang ada krian mendengar wilayah di kaki gunung tidak mengalami hujan, tapi di puncak terjadi hujan. Sehingga masyarakat kami sering pesan kalau ada gemuruh di arah gunung, padahal di daerah kita ini tidak ada hujan, itu mungkin hujan di puncak. Kemudian kalau di mungkin debit airnya bertambah, ada bau belerang, getaran itu ciri. Sehingga kami sering mengimbau ke masyarakat jangan melewati jalur-jalur yang menjadi aliran air banjir lahar dan menjauh dari alur-alur sungai. Kan rata-rata di sana itu alur sungai itu kering, sungai kering itu hanya kalau hujan baru ada aliran air bersama dengan material abu vulkanik itu sehingga menimbulkan banjir lahar tadi. Oke. Nah, kalau kita bicara radius 5 km sendiri ini kan cukup luas dan menyentuh banyak aktivitas warga. Untuk saudara-saudara kita di Boru, Hokeng sampai di Duli Pali sendiri, apa aktivitas yang paling dilarang untuk dilakukan di zona ini sekarang, Abang? Halo? Halo? Ya. Abang, kita bicara Ya. soal radius 5 km ini kan cukup luas dan menyentuh banyak aktivitas warga. Kalau melihat saudara-saudara kita di Boru, Hokeng sampai di Duli Pali sendiri, apakah aktivitas yang paling dilarang yang dilakukan di zona ini sekarang, Abang? Oke, baik. Untuk radius yang kami berikan, dilarang beraktivitas 5 km. Di laporan kenaikan status kemarin itu larangan utamanya adalah pengosongan zona dari segala aktivitas manusia. Itu yang kami harapkan. Jadi yang paling tidak boleh itu jangan menginap aktivitas di gunung, di bantaran sungai juga kurangi, apalagi pendakiannya di Kriang karena kemarin kita ada kasus di Dukono itu, padahal kita sudah memberikan status dan pelarangan aktivitas, tapi ada yang nekat mendaki. Jadi untuk pendaki tolong ikuti himbauan dari pemerintah agar tidak beraktivitas di radius 5 kilo. Bukan hanya untuk Lewotobi laki-laki, kalau bisa untuk Lewotobi perempuan pun jangan, karena itu berdampingan dan dalam satu tubuh. Seperti itu. Nah, Abang, biasanya kalau Lewotobi ini aktif, abu vulkaniknya kan sampai mengganggu penerbangan dan juga pernapasan warga nih. Nah, sejauh ini apakah abu vulkaniknya mungkin sudah mulai teramati keluar dari kawah dan seberapa penting warga mulai stok masker lagi nih? Ya, Adik Rian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, setelah dia istirahat erupsi 4 bulan lebih, itu 3 Maret kemarin kan dia kembali erupsi lagi berupa abu vulkanik. Jadi kalau untuk warga sekitar Lewotobi, ya jangan tunggu
erupsi dulu. Siap aja di rumah, karena kita tidak tahu bisa kapan saja terjadi erupsi. Makanya sekarang kita naikkan status agar kita tetap siaga. Biasanya diawali dengan erupsi berupa keluarnya vulkanik, kemudian magmatik. Itu merupakan proses erupsi gunung api itu sendiri. Oke. Nah, Abang, jika katakanlah kondisi tiba-tiba berubah cepat atau darurat, jalur komunikasi mana yang paling valid untuk diikuti warga agar mereka ini tidak termakan informasi yang salah? Karena sekarang kita tahu sendiri grup-grup WA sekarang banyak informasi yang salah nih. Ya, betul sekali. Rata-rata gunung api di NTT Nusa Tenggara ini banyak orang yang pingin FYP, mengunggah berita yang bikin wah, tapi sebenarnya tidak sesuai. Intinya masyarakat dan pemerhati gunung api melihat informasi resmi dari Badan Geologi, dari kami, dari pos gunung api. Kalau mau informasi jelas, ada pos terdekat di gunung, silahkan ke sana. Kami terbuka 24 jam untuk menerima. Jadi ketika akses internet semua putus, ya kita manual, kita langsung menyampaikan kepala desa, dan biasanya desa di Lewotobi khususnya itu ada pengumuman di desa berupa toa. Dulu kemarin di Purwera, sekarang ada sirene, itu bantuan dari Wakapolri. Itu juga kita jadikan alat apabila akses informasi kita terputus akibat jaringan internet. Seperti itu. Oke, nah Abang, terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan untuk seluruh warga Flores agar tetap bisa beraktivitas dengan tenang, tidak panik, dan tetap siaga mengikuti arahan petugas? Silakan, Abang. Ya, kita tetap tenang, jangan panik berlebihan, karena Lewotobi ini bukan saat ini aja, kita sudah alami sudah 2-3 tahun sebelum. Tolong percaya informasi yang resmi dari Badan Geologi, jangan percaya hoax. Saja mungkin, dan tetap waspada. Oke, terima Banjir kasih. lahar. Oke, terima kasih Abang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI pagi ini, Abang. Siap, terima kasih banyak. Baik. Salam mitigasi, salam sehat selalu. Baik, selamat pagi Abang, selamat beraktivitas. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini terkait peningkatan status aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Dan dari perbincangan tadi kita memahami bahwa peningkatan status gunung api bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi sebagai bentuk peringatan dini agar masyarakat lebih waspada dan mengikuti arahan resmi dari petugas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius bahaya yang telah ditetapkan, mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan deras, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi di media sosial maupun di grup percakapan. Dan pendengar, kesiapsiagaan menjadi kunci penting dalam menghadapi bencana alam. Tetap tenang, terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari PVMBG, pemerintah daerah, BPBD maupun media-media. Dalam hal ini RRI ND sebagai media informasi publik yang akan terus menyampaikan perkembangan terkini untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.